merasa, kenapa Tuhan harus disiksa ya Pak Pastor ya? Kenapa Tuhan harus melalui jalan salib yang begitu sakit? Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman dan para sahabat yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan memberikan subscribe, like, dan komen, serta telah membagikan video-video yang ada di dalam channel ini. Terima kasih banyak, dan biarlah channel ini menjadi wadah bagi kita untuk memberitakan firman Tuhan bersama-sama dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di video kali ini seperti biasanya kita akan menanggapi mualaf yang satu ini, di mana dia merasa bahwa Tuhan yang dia sembah itu yaitu Yesus Kristus dulu. Dia merasa bahwa dia bukan Tuhan yang hebat, dia bukan juru selamat, tetapi dia merasa bahwa kenapa ya Tuhan itu harus disiksa, harus diludahi, dicambuk, disakiti, bahkan harus mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut, marilah kita simak dulu video berikut ini. Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Pastor, apakah saya yang berdosa karena saya tidak merasa yakin bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu juru selamat kita. Tapi saya merasa, kenapa Tuhan harus disiksa ya Pak Pastor ya? Kenapa Tuhan harus melalui jalan salib yang begitu sakit, yang begitu keji? Dia harus merasakan sakitnya di paku sampai harus naik ke tiang salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya di mana saudara kita mualaf ini mengatakan bahwa sepertinya saya memiliki satu keraguan-raguan. Sepertinya saya merasa bahwa Tuhan yang saya sembah itu yaitu Yesus sepertinya tidak dahsyat. Sepertinya dia bukan juru selamat. Tetapi saya merasa Tuhan itu kok disiksa, kenapa harus dipukuli, dicambuk, disakiti, bahkan harus mati di atas kayu salib. Dalam hal ini Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ini adalah pemahaman yang keliru. Karena saudara mualaf ini mengatakan bahwa kenapa Tuhan itu harus mati di atas kayu salib. Saya mau katakan bahwa yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus sebagai manusia, ya, bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah mati. Ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Tuhan itu tidak pernah mati, tetapi yang mati di atas kayu salib itu adalah Yesus sebagai manusia. Nah, yang kedua, kenapa Yesus harus disiksa, ya? Harus disakiti, dicambuk, diludahi, dan kenapa harus mati di atas kayu salib? Saya mau katakan yang pertama adalah untuk menebus dosa manusia. Karena melalui penyaliban Yesus ada karya penyelamatan. Di situ ada pengampunan dosa. Ya. Oke, mungkin Anda lagi bertanya kepada saya, memangnya tidak ada lagi cara lain? Kenapa harus Yesus disiksa, harus mati di atas kayu salib? Mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik, mungkin kita bisa melakukan amal untuk mengurangi dosa-dosa kita. Tetapi saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya daripada dosa. Karena kita tahu bahwa akibat daripada dosa adalah maut. Ya, hukuman yang kita terima dari dosa yang kita lakukan adalah maut. Dan kebaikan, amalan itu tidak bisa menyelamatkan kita, karena dosa ini ya cenderung lebih besar daripada kebaikan yang kita lakukan. Contohnya dalam satu detik saja, 1 menit kita sudah berbuat dosa. Tetapi seberapalah kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari saya katakan bahwa kebaikan dan amalan ya tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa. Jadi terpaksa Bapa mengutus anaknya yang tunggal ini, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban tebusan bagi kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi melainkan beroleh hidup
yang kekal. Adalah yang kedua, untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang ditulis di dalam kitab suci. Ya, kita lihat di Matius 26 ayat yang ke-52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah nubuatannya. Kalau Yesus tidak disalib, bagaimana mungkin akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci yang mengatakan harus terjadi demikian? Apa nubuatan itu? Kita bisa lihat di Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Kita akan baca secara bersama-sama. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini adalah nubuatan Yesus, ya. Ini pernah dia sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, sebelum dia disalibkan, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Misalnya Yesus tidak mati di atas kayu salib, ya, tidak disiksa, maka gagallah semua nubuatan tentang Yesus, ya. Artinya apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dianggap sebuah hoaks, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada saudara kita mualaf ini, dan kiranya video ini bisa memberkati saudara kita mualaf ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.